harus ada tolok ukur yang jelas, harus ada reward yang jelas. Jadi orientasi, jangan sampai kerja sampai tengah malam. Saya lihat, pernah saya ke daerah, saya lihat ini kok kepala sekolah dan guru ini kerja sampai malam-malam, ini urusan apa? Saya cek. SPJ. Bukan urusan menyiapkan, merencanakan kegiatan belajar mengajar, tapi urusannya SPJ. Oleh sebab itu saya balik ke sini, saya sampaikan ke Menteri Keuangan, Bu, ini sistem ini harus dirombak, harus dirubah. Sehingga orientasi ASN kita tidak menyiapkan SPJ. SPJ itu wajib ya, tapi jangan sampai prosedur 43 step itu belum anaknya. Karena dari pusat 43, begitu sampai provinsi, begitu sampai kabupaten, sampai kota, bisa menjadi 120-an. Beranak pinak. Mestinya, birokrasi kita ini mestinya, urusannya urusan yang penting. Karena memang ini adalah mesin. Halo sahabat integritas, jumpa lagi di program Buka Kartu. ASN lebih banyak ngurus LPJ. Nah, ini sebenarnya masalah klasik ya. Tapi kok sampai hari ini justru para ASN, pegawai pemerintah masih terbebani untuk menyusun laporan pertanggungjawaban kegiatan dan lain sebagainya. Yang itu mungkin bertumpuk-tumpuk, sering ya. Dan setiap kegiatan banyak sekali bukti-buktinya yang harus disiapkan, list administrasinya yang sangat panjang, sehingga mungkin waktu bekerjanya habis untuk nyusun LPJ. Kalau kata orang LPJ itu laporan pura-pura jujur. Pura-pura jujur. Nah, untuk membahas itu kita akan diskusi dengan Ade Irawan, Direktur Visi Integritas, Direktur Utama ya, Visi Integritas, ini visi yang pakai integritas. Kemudian yang kedua ada narasumber dari teman-teman pegiat reformasi anggaran negara, ada Mas Gurnadi Ridwan, peneliti dari Forum Indonesia untuk Transparansi atau sering disebut FITRA. Ya, jadi FITRA ini memang adalah salah satu organisasi masyarakat sipil di Indonesia yang concern sekali untuk mendorong reformasi keuangan negara. Nah, kita akan membahas itu dengan dua narasumber hari ini. Apa kabar, Dek? Baik, Pak Adnan. Baik ya. Meskipun banyak berita yang sekarang ini harus direspon, ya, karena pertanyaannya terkait dengan visi integritas. Ya. Tapi sudah direspon. Bisa dikendalikan ya. Aman terkendali. Mas Adi gimana? Apa kabar? Alhamdulillah baik, Mas Adnan. Salam, Mas Adi juga salam. Oke, ini Mas Adi ini aktif lama juga ya di FITRA, dan kita langsung masuk saja membahas soal ini. Layak nggak sih seorang presiden marah-marah melihat para pegawai pemerintahan fokus ngurus LPJ? Gimana, Dek? Nanti setelahnya Mas Adi bisa melanjutkan atau merespon. Iya, sah-sah aja gitu ya. Karena kinerja pemerintah kan ditentukan, bahkan utamanya ditentukan oleh kinerja ASN. Karena mereka yang secara langsung melayani masyarakat gitu ya. Lalu kemudian mereka juga yang mengeksekusi program-program yang sudah dibuat oleh pemerintah gitu ya. Dan memang mestinya ASN ya fokus bagaimana kemudian membuat layanan yang mereka berikan itu berkualitas, bisa dijangkau oleh semua warga seperti yang dimandatkan dalam Undang-Undang Dasar 45 gitu ya. Tapi kemudian memang masalah administrasi kerap gitu ya jadi beban tersendiri gitu. Dan sebenarnya ini bukan cuma keluhan presiden, keluhan juga birokrasi gitu ya. Mereka banyak menghabiskan waktu untuk hal-hal administratif yang mestinya memang bisa
bisa dibuat lebih sederhana tanpa mengabaikan aspek akuntabilitas, ya, aspek kejujuran di laporannya begitu. Dan saya kira aspek-aspek teknis ini mestinya bisa diselesaikan gitu ya. Dan ya akibat banyak ngurus administrasi ya pada akhirnya memang kedodoran terkait dengan pelayanan. Dan saya kira dalam konteks Pak Jokowi kan dia cerita kepala sekolah dan guru gitu ya. Kepala sekolah dan guru, khususnya guru, bahkan bisa triple laporannya. Ya dia kan mesti juga pekerjaan kayak guru kan bukan cuma di ruang kelas aja. Justru yang paling berat kan di luar ruang kelas gitu. Dia mesti meriksa misalnya hasil-hasil jawaban peserta didik, dia mesti mempersiapkan materi pembelajaran begitu ya, lalu kemudian ditambah urusan administrasi gitu ya. Dan saya kira bukan cuma guru, misalnya dokter juga sama gitu ya. Mestinya kan lebih banyak menghabiskan waktu dengan pasien, melayani pasien. Tapi kalau lihat misalnya dokter-dokter di puskesmas, ngurus juga hal-hal administratif gitu ya. Dan ini juga menjadi bagi mereka gitu ya, termasuk saya kira bagi guru atau dokter, lebih berat mengurus administrasi itu gitu ya dibanding misalnya terkait dengan pelayanan langsung mereka gitu ya. Jadi itu gitu ya. Walaupun memang di sisi yang lain kita juga lihat terkait dengan kalau istilah beberapa ahli ya patologi birokrasi gitu ya. Salah satu penyakit birokrasi ya soal keuangannya yang fraud dalam keuangan begitu, yang memang harus dipastikan bahwa laporan yang diberikan juga tidak hasil manipulasi yang tadi disebut Pak Adnan di awal, laporannya bukan pura-pura jujur gitu ya. Karena pernah juga kita temukan gitu ya, laporan-laporan keuangan dari birokrasi ini cukup bagus gitu ya. SPJ-nya, pertanggungjawabannya komplit, termasuk bukti-buktinya, pasti cek ternyata laporannya bodong gitu ya. Pakai kwitansi-kwitansi bodong gitu ya. Bisa saja karena memang motifnya korup, tapi juga bisa karena motifnya ribet gitu ya. Karena ribet dia harus cepat kasih pertanggungjawaban gitu ya. Jadi ya ini beberapa aspek yang pada akhirnya memang sebenarnya yang dirugikan ya bukan cuma presiden, tapi yang dirugikan adalah warga gitu ya. Karena keberadaan birokrasi ini kan mesinnya negara gitu ya untuk melayani warga. Kalau mesinnya lebih banyak ngurus administrasi ya pada akhirnya pelayanannya akan terbengkalai. Ini lucu juga ya, presidennya marah-marah, ngeluh, birokrasinya juga sebenarnya ngeluh gitu ya, dengan beban itu. Nah, Mas Adi, dalam perspektif Fitra nih, bagaimana sebenarnya masalahnya? Apa yang salah sih sebenarnya dari rezim keuangan negara kita ini? Oke, terima kasih Mas Adnan. Menurut saya sih problemnya juga itu berkaitan juga dengan belum terkoneksinya antar ini ya kementerian lembaga ya, soal berkaitan dengan tadi pelaporan gitu ya. Artinya terkadang setiap kementerian lembaga punya ego sektoral untuk menekankan gitu atau mendorong bahwasannya instrumen atau aplikasi mereka itu harus diterapkan. Misalnya kayak contoh soal pelaporan. Itu misalnya untuk di kementerian di level kementerian itu banyak sekali, misalnya contoh ya, saya ambil kasus di desa misalnya, itu ada banyak sekali desa atau kabupaten kota gitu, seringkali disuruh mengisi beberapa aplikasi-aplikasi ataupun instrumen-instrumen pelaporan yang diberikan dari banyak kementerian, misalnya Bappenas, Kemendagri, Kemenkeu, belum lagi kementerian-kementerian sektoral gitu, belum lagi misalnya Kementerian Desa dan sebagainya. Itu seringkali itu dirasa tidak efektif ya, sehingga tadi waktu pengerjaannya itu malah lebih lama mau mengerjakan laporan daripada mengerjakan pekerjaan yang berkaitan dengan pelayanan publik gitu. Nah itu seringkali dikeluhkan, bahkan ya sampai lembur-lembur bahkan praktiknya misalnya di desa misalnya ketika melakukan pelaporan dan sebagainya. Emang di sisi lain tujuannya agar tidak ada fraud ataupun penyalahgunaan keuangan, tapi di sisi lain terasa gitu bahwasannya kalau menurut ini ya ASN yang pernah saya temui itu merasa antar satu dokumen dengan dokumen yang lain itu beda-beda tipis, hampir sama gitu. Hanya mungkin formatnya saja berbeda ataupun pertanyaannya itu ada beberapa yang sama dan tidak. Artinya memang saya pikir Jokowi lebih konkretnya itu Pak Jokowi atau Pak Presiden harus memanggil kementerian sektoral dalam hal ini yang berkaitan dengan reformasi birokrasi, misalnya ada kementerian tersebut ya, terus ada LAN, KSN, BKN, itu juga harus didudukkan dan disamakan gitu, bahkan juga dengan kementerian lainnya, misalnya Kementerian Keuangan, agar kemudian bisa membuat sebuah pelaporan yang lebih efektif dan efisien ya, sehingga tadi pelayanan publik yang diberikan oleh ASN
itu punya maksimal gitu ya. Jadi tidak terjebak pada rutinitas harian mengisi laporan. Karena jangan sampai statement presiden ini hanya gimmick gitu ya menuju 2024. Karena memang praktiknya problem ini tuh sudah lama gitu ya. Bukan hanya di akhir tahun Pak Jokowi ini saja, sejak periode pertama Pak Jokowi juga masalah birokrasi itu ada. Tapi memang nampaknya belum terlihat betul gitu ya satu langkah konkretnya gitu agar kemudian birokrasi ini efektif dan efisien gitu. Contohnya kemarin juga di isu anti korupsi misalnya, bagaimana ingin menyederhanakan LHKPN dengan perpajakan gitu ya, misalnya atau pelaporan pajak. Ini kan juga sebenarnya isu lama, tapi ternyata eksekusinya itu tidak cukup kelihatan gitu. Makanya perlu ini duduk bareng untuk menengahi ya, agar kemudian tidak lagi masing-masing, tapi antar sektor itu terintegrasi gitu, sehingga tadi tidak terlalu banyak aplikasi atau dokumen yang memang harus diisi gitu. Terkait dengan banyaknya aplikasi yang digunakan ya dengan berbagai macam variasinya, baik untuk pertanggungjawaban sebuah kegiatan ataupun misalnya untuk sebuah monef gitu ya yang dilakukan oleh lembaga pemerintah. Ini sebenarnya hanya merupakan masalah di hulu saja, yaitu masalah pertanggungjawabannya, atau sebenarnya juga merupakan masalah mendasar dari sistem keuangan kita sendiri. Di beberapa kementerian ya yang pernah Fitra lakukan risetnya tapi belum bisa disebut ya karena sedang berjalan, itu memang ada problem juga ya dari hulu ke hilir gitu ya. Misalnya dari proses pertama banyak juga misalnya gini kayak kementerian-kementerian yang misalnya ada juga tersebar gitu ya di beberapa daerah, tidak hanya terpusat di Jakarta misalnya, seringkali juga ada problem soal kualitas sumber daya manusianya. Misalnya mereka tidak cukup paham gitu dalam penyusunan penganggarannya gitu. Sehingga ketika berjalan itu alokasi penganggarannya juga tidak jelas gitu ya, ataupun tidak sesuai kebutuhan, cenderungnya copy paste. Karena tadi ada problem waktu yang sempit, terus kualitas sumber daya manusia yang belum diupdate gitu ya, belum ada pelatihannya gitu. Dan juga yang ketiga misalnya problem soal tadi waktu yang terlalu mepet, tapi sisi lain outputnya itu harus besar gitu dampaknya. Nah ini juga seringkali membuat tadi dalam pengerjaan itu jadi tergesa-gesa. Jadi seolah-olah itu yang penting jalan gitu. Nah ini juga menjadi problem gitu ya. Sehingga tadi dalam soal ketika melakukan implementasinya itu seringkali tidak maksimal. Nah apalagi pelaporannya gitu. Nah seringkali kayak contoh misalnya banyak di beberapa kementerian saya lihat walaupun tidak semua ya ada beberapa problem misalnya minimnya serapan anggaran gitu ya di beberapa direktorat atau dirjen di level itu misalnya. Itu seringkali memang sumber daya manusianya juga tidak bisa memahami ya gitu bagaimana cara mengimplementasikan, bagaimana cara misalnya menggeser ketika alokasi anggarannya sudah cukup atau misalnya malah kurang gitu. Nah itu seringkali juga belum dipahami gitu karena kalau beberapa wawancara yang kami lakukan seringkali tadi belum ada pelatihan dan seringkali nih ada problem juga soal mutasi dan rotasi yang terlalu cepat. Misalnya orang A ada di divisi A, terus beberapa waktu dengan cepat dia digeser, dirotasi gitu secara horizontal misalnya. Nah itu seringkali juga akhirnya sumber daya baru itu belajar lagi. Nah itu seringkali juga saya pikir penggeseran jabatan gitu ataupun rotasi mutasi itu juga harus punya standar yang jelas gitu. Jangan sampai tadi dia jadi kontraproduktif gitu ya. Ya, itu tadi menarik ya yang disampaikan Mas Adi terkait dengan misalnya problem serapan anggaran ya. Tadi kita ngomong soal LPJ, tapi di luar itu juga ada pressure lain ya yang dihadapi atau yang harus dikelola oleh para ASN itu terkait dengan serapan anggaran. Karena kalau nggak terserap, itu biasanya diberikan sanksi berupa pengurangan jatah anggaran di tahun berikutnya. Itu kenapa mungkin sahabat integritas juga pasti notice ya, kalau misalnya di akhir-akhir menjelang tutup tahun, hotel-hotel itu biasanya sangat padat, penuh ya, sudah di-booking semua oleh pegawai pemerintah yang melaksanakan workshop, seminar, diskusi, FGD, dan lain sebagainya. Yang itu mungkin tujuannya hanya untuk menggaet atau mencapai serapan anggaran yang maksimal sehingga nggak kena penalti. Nah, ini problem apa lagi nih, Dek ya? Sebelum nanti ke Adi. Iya, ini salah satu patologi birokrasi yang lain yang sering disebut sebagai
budget maximizer gitu ya. Jadi memang kerjaannya untuk memaksimalkan budget aja. Padahal dalam filosofi anggaran gitu ya, anggaran ini bukan jadi tujuan utama. Tujuan utamanya adalah pelayanan kalau untuk birokrasi. Bagaimana anggaran bisa menunjang, bisa menyokong pelayanan yang bisa diberikan kepada publik gitu ya. Bukan sebaliknya. Bagaimana cara menghabiskan anggaran gitu. Makanya ketika bicara bagaimana cara menghabiskan anggaran ya bicara administrasi saja gitu ya. Bagaimana mencari bahan-bahan yang bisa dipertanggungjawabkan, bagaimana bisa menghabiskan uang secepatnya. Makanya tidak heran bukan cuma penuh hotel, kadang-kadang hotel-hotel yang ada misalnya di wilayah Banten banyak diisi pemda-pemda yang berasal dari daerah luar Banten. Bahkan kadang Pemda yang ada di Banten gitu ya, pindah ke tempat yang lain. Kenapa? Ya supaya ya selain motifnya misalnya karena harus keluar kota, untuk dapat uang saku harus keluar kota, atau untuk ada rapat di hotel harus keluar kota gitu ya. Makanya kemudian dibuat begitu, termasuk bagaimana menghabiskan anggaran ini. Padahal ini kan yang menjadi salah kaprah gitu ya. Karena yang mesti dipahami bahwa kalau bicara soal anggaran publik, ini anggaran rakyat gitu ya. Jadi dari awal perencanaan mestinya memang diarahkan untuk kepentingan rakyat gitu ya. Untuk kepentingan apa? Untuk kepentingan pelayanan, untuk kepentingan bantuan gitu ya. Dan kalau dari awal perencanaannya sudah benar gitu ya, ditujukan untuk kepentingan pelayanan, saya kira tidak ada lagi istilah mepet untuk menghabiskan anggaran, tidak ada lagi istilah misalnya soal kerepotan untuk membuat laporan pertanggungjawaban gitu ya. Karena ini kan khas banget di pemerintah daerah. Coba lihat di swasta, korporasi-korporasi. Nggak ada itu isu soal bagaimana membuat LPJ. Mereka fokus di bagaimana kinerja. Iya, kinerja. Ya kalau mau agak lebih dekat misalnya di BUMN. Juga nggak ada isu soal bagaimana menghabiskan budget gitu ya. Kalau kemudian programnya nggak jalan gitu ya sudah gitu ya. Bukan kemudian programnya nggak jalan, uangnya tetap dikeluarkan gitu ya. Dipaksa keluar. Betul, dan ini saya kira mestinya jadi salah satu aspek yang mestinya juga masuk dalam aspek reformasi birokrasi ya. Dulu sejak zaman Pak SBY bahkan sudah ada namanya Grand Design Reformasi Birokrasi gitu ya. Ada beberapa area, termasuk area ini yang diperbaiki gitu ya. Dan sampai sekarang masih juga belum diperbaiki gitu ya. Jadi ya kalau mau lebih mudah ya sebenarnya institusi pemerintah bisa belajar ke korporasi-korporasi. Cuma problemnya adalah apakah ada kemauan atau tidak gitu ya. Ini problem teknis atau ada problem politis gitu ya, atau ada problem yang lain. Kalau problem teknis bisa dengan mudah diselesaikan. Tapi kalau ada problem-problem yang lain memang ya dari awal cari rente dari program-program, atau kalau kita tahu misalnya dalam korupsi politik dari awal memang anggaran sudah disetting untuk kepentingan tertentu begitu ya. Ya ini nggak akan pernah bisa diselesaikan sampai masalah politiknya diselesaikan. Kalau saya sih lebih percaya pada itu karena dalam paling tidak dari riset-riset yang pernah dilakukan, birokrasi ini kan ya cenderung kalau istilah di Islam samina wa ata'na ke yang di atas itu ya. Kalau yang di atasnya perintah baik ya akan baik, kalau yang di atasnya tidak perintah baik mereka juga tidak akan baik. Mereka bisa jadi mesin quote unquote yang bisa melayani masyarakat gitu ya dengan modal budget yang ada, tapi juga mereka bisa menjadi mesin politik gitu yang dipakai kekuasaannya, kewenangannya gitu ya, kewenangan dari sisi sumber daya, kewenangan dari sisi anggaran untuk kepentingan politik. Dan kalau mau diselesaikan, mestinya diselesaikan dari aspek politik itu. Karena kalau aspek teknis, ya kita semua juga ya biasa membuat laporan pertanggungjawaban lah ya gitu ya. Jadi ya ini mestinya agak lebih mudah. Walaupun sekali lagi yang catatan di awal untuk sebenarnya yang agak membebani ASN ini bukan bagaimana membuat laporan pertanggungjawaban, urusan administrasi yang lain gitu ya. Gitu. Misalnya soal dokter-dokter di puskesmas, urusan-urusan ya pelaporan detail apa gitu ya, misalnya jumlah stunting, jumlah orang yang kena TB, bicara soal akreditasi, semua dikerjakan gitu. Bahkan sebagian waktunya dihabiskan untuk itu, termasuk guru gitu ya. Di ruang kelas yang mestinya dimaksimalkan untuk kemudian kepentingan belajar mengajar, ya cuma berapa jam
selebihnya dipakai untuk urusan-urusan administrasi, dan saya kira jarang yang terkait dengan LPJ, karena LPJ mudah lah ya gitu ya, kegiatan kan standar aja kan itu. Dan mereka juga bisa dibantu oleh bagian keuangan. Kecuali mungkin kalau di pendidikan SD gitu ya, karena SD nggak ada TU gitu ya. Jadi guru dan kepala sekolah yang mengerjakan langsung. Mungkin itu yang ditemukan oleh Pak Jokowi. Mas Adi, ini kita dari problem LPJ, kemudian lari ke serapan anggaran gitu ya, karena ASN juga dikejar-kejar soal itu. Dan pada saat yang sama kita udah dicekoki dengan konsep anggaran berbasis kinerja. Nah, ini gapnya ada di mana sih sebenarnya antara isu serapan anggaran yang harus habis dengan konsep anggaran berbasis kinerja? Kok seakan-akan ini dua hal yang saling berkhianat sebenarnya gitu? Oke, baik Mas. Jadi sebenarnya gini ya. Pertama ada pertanyaan yang menarik tadi yang di awal tuh ke Mas Ade soal anggaran harus habis. Sebenarnya sih itu salah kaprah ya. Karena bagaimanapun anggaran tersebut itu kan bukan anggaran mereka, gitu, tapi ini anggaran rakyat. Seandainya dapat uang 500 itu cukup, kenapa minta 800 gitu ya? Kenapa minta 900 gitu ya? Artinya bagaimana? Yang penting kan belanja yang diberikan oleh negara digunakan sebaik-baiknya memang untuk kebutuhan yang real gitu ya. Nah, seringkali merasa ketika alokasi anggaran dikurangi, dia merasa kayak negatif gitu ya. Padahal bisa jadi di dalam situ ada efektivitasnya gitu. Misalnya, oh yang sebelumnya kita belanja secara boros sebesar 600, kemudian ternyata ada evaluasi, oh ternyata kebutuhannya hanya 400. Ya sudah, sampaikan saja 400. Jadi salah kaprahnya seringkali gitu. Makanya hampir tiap tahun, bahkan hampir tiap ya misalnya semester gitu ya, seringkali kementerian lembaga atau daerah itu ke DPR atau ke DPRD-nya yang ditanya adalah minta kenaikan anggaran. Berarti ada salah kaprah di situ ya. Karena memang bagaimanapun kalau tadi yang Mas Adnan bilang soal anggaran berbasis kinerja gitu kan, sebenarnya kan keluarannya itu adalah capaian output yang kemarin Pak Jokowi bilang kan soal bagaimana target-targetnya lagi jangan lagi LPJ gitu, jangan lagi kertas-kertas, tapi target yang real dan nyata. Misalnya berapa persen misalnya kepala daerah A, B, C, D atau kepala dinas A, B, C, D itu bisa misalnya meningkatkan misalnya taraf hidup masyarakatnya gitu, atau menuruni inflasi atau meningkatkan PAD misal contohnya itu. Yang diharapkan kan seperti itu. Jadi ada target-target yang lebih konkret gitu. Tidak hanya soal good government ya, soal masalah apa namanya akuntabilitas belanjanya gitu ya. Nah, gapnya juga dengan PBK gini, sebenarnya juga PBK itu kan sebenarnya juga mendorong gitu ya kemudahan ya, selagi belanjanya itu juga wajar dan juga dapat dipertanggungjawabkan. Nah seringkali ini jadi dilema juga. Contoh ya kami ya misalnya di CSO gitu ya, ketika bekerja misalnya saya pergi ke suatu daerah, anggaplah ke Banten gitu ya, ya cukup saja ngasih bon bensin gitu ya, selesai gitu. Tapi ketika bekerja dengan pemerintah itu banyak sekali, harus ada bon bensin, harus ada foto, harus ada surat tugas, harus ada ini. Ternyata jauh lebih banyak gitu ya ketimbang saya bekerja di swasta. Ketimbang saya bekerja di swasta atau di negara gitu. Tapi ketika kerja itu banyak sekali, dan itu juga dilakukan hampir setiap hari, setiap tahun oleh ASN kita. Nah, ini jadi masalah tersendiri gitu. Artinya memang mungkin harus ada imajinasi yang lebih baik gitu ya soal reformasi birokrasi kita. Apakah memang betul harus memanfaatkan teknologi yang ada gitu. Bagaimana misalnya dengan belanja ABCD menggunakan kartu gitu. Nanti tinggal print saja laporannya bahwasannya itu benar sudah dilakukan gitu. Nah, ini seringkali juga ada problem soal ketidakpercayaan gitu ya. Bahwasannya anggaran itu memang betul digunakan gitu. Karena memang di berita-berita gitu, bahkan kita sering lihat juga dengan mata kepala kita sendiri, seringkali terjadi penyelewengan gitu. Jadi antinya juga problem soal laporan pertanggungjawaban, serapan anggaran, belanja ini juga dibenturkan juga dengan kepercayaan publik tentang tadi integritas ASN gitu. Nah ini jadi penting gitu, saya pikir jadi sepaket jadinya. Atau mungkin nggak, ini juga ada kaitannya dengan tuntutan standar laporan pertanggungjawaban yang nanti sebenarnya akan diperiksa oleh para pemeriksa atau auditor gitu ya, BPK misalnya. Jadi semakin rumit lah itu persoalannya ya, karena kalau misalnya tidak lengkap, tidak sesuai dengan kriteria yang sudah ditetapkan oleh peraturan, kemungkinan kan itu akan menjadi temuan ya, akan menjadi catatan. Dan kalau jadi temuan, kan bisa saja kemudian ada tuntutan ganti rugi lah, atau kemudian malah bisa dituduh
atau dianggap ada pelanggaran yang terindikasi tindak pidana dan lain sebagainya. Nah, ini menyambungkan antara konsep anggaran berbasis kinerja dengan sistem pertanggungjawabannya yang kemudian berlaku itu kemudian seperti apa ya Mas Adi ya? Saya dulu ya. Ya Mas Adi. Oke, jadi seperti ini ya, sebenarnya kan gini ya, BPK gitu atau Kementerian Keuangan dalam membuat standar ini ya, pelaporan atau akuntabilitas akuntansi negara itu kan sebenarnya cukup, saya pikir cukup ini ya, bisa dinalar gitu ya, maksudnya cukup rasional gitu. Artinya suatu yang sebenarnya bisa dan lumrah untuk dilakukan gitu. Tapi ada beberapa peraturan yang memang dibuat oleh kementerian tersebut gitu ya. Misalnya standar harga satuan gitu. Itu kan yang menetapkan itu kan kementerian lembaga tersebut gitu ya. Aturannya itu mereka sendiri yang buat sebenarnya. Nah, artinya memang kementerian lembaga juga bisa jadi juga harus lebih peduli atau aware gitu terkait regulasi yang ada di internal mereka. Karena ketika BPK melakukan audit, yang menjadi pedomannya selain dari Kementerian Keuangan dan sebagainya itu juga dari standar akuntansinya yang ada di kementerian lembaga tersebut gitu ya, satuan harganya, misalnya bagaimana mereka menyusun standar satuan harga itu kan mereka kementerian lembaga yang buat misalnya. Nah itu juga harus jadi perhatian gitu, jangan sampai kemudian ya budayanya copy paste disamakan ternyata tidak sesuai dengan kultur dan karakteristik kementerian atau kabupaten atau Pemdanya gitu. Nah itu juga menjadi problem misalnya, karena kan satu daerah dengan daerah yang lain kan bisa jadi berbeda gitu, atau satu kementerian dengan kementerian lain, lembaga dengan lembaga lain punya karakteristik yang berbeda. Nah ini juga harus dibuat standarnya itu di internal gitu sebenarnya. Nanti Kementerian Keuangan dan BPK itu akan mengikuti itu gitu. Yang penting kan tadi prinsipnya itu kalau yang saya pahami ya, kalau di pengawas internal itu kan sebenarnya sesuatu yang dibelanjakan itu wajar dan dapat dipertanggungjawabkan itu saja gitu. Jadi apakah dia bisa lebih kurang, yang penting tidak melampaui gitu harga satuan gitu. Nah itu sih ya. Jadi sebenarnya tidak usah takut. Seandainya ternyata belanjanya itu lebih kurang daripada misalnya lebih rendah gitu ya dari perkiraan, ya nggak masalah gitu. Artinya memang terjadi, mungkin ada dinamik, tinggal nanti kan bisa menjelaskan gitu ya bahwasanya terjadi misalnya dinamika misalnya secara ekonomi atau mungkin juga secara geografis yang membuat itu lebih murah gitu. Itu saja gitu. Jadi sebenarnya tadi ya, pemahaman itu juga terkadang belum dipahami gitu oleh ASN kita, sehingga akhirnya tadi terjebak pada ya sudahlah dibikin rekayasa aja agar lebih mudah gitu, atau ya udah dihabiskan saja yang penting selesai gitu. Nah itu yang jadi masalah gitu. Jadi makanya reformasi birokrasi kita memang akhirnya jadi problemnya ya tadi hanya sekedar menjalankan ya kewajiban saja gitu, tapi belum sampai ke apakah bisa mengerjakan capaian atau target yang sebenarnya real harus dilakukan gitu. Oke, Mas Adi, kita ke Adek dulu ya. Ya, siap. Apa mungkin ini karena mengukur kinerja ya itu lebih susah daripada mengukur laporan dokumen, sehingga kemudian ya pemerintah sendiri juga tidak bergeser tuh ya dari peningkatan kualitas indikator-indikator tercapainya sebuah program pembangunan dari kertas ke kualitas gitu. Sebenarnya nggak sulit ya mengukur output pekerjaan gitu ya. Ini kan standar dan pasti harus ada yang menilai itu. Cuma memang kemudian seberapa serius itu dinilai gitu ya. Yang kedua, cara yang mudah yang lain kalau bicara soal pelayanan publik, ya minta penilaian dari masyarakat kan, gitu ya. Kalau masyarakat anggap ini bagus, gitu ya, dan ini juga banyak survei-survei terkait dengan pelayanan publik gitu ya. Ini ya salah satu cara atau salah satu indikator yang bisa dipakai selain memang mereka punya indikator-indikator internal begitu ya. Cuma ya sekali lagi kalau menurut saya sih ya ini ya karena patologi birokrasi aja gitu ya. Mereka terjebak dalam urusan-urusan administrasi saja. Itu yang menjadi masalah. Apalagi problem di kita seperti saya dikatakan di awal, politisasi birokrasi ini yang paling sulit. Kadang terutama di daerah-daerah keberhasilan dari birokrasi bukan diukur dari ukuran kinerja, tapi ukuran seberapa loyal dia kepada atasan gitu ya. Dalam banyak diskusi dengan birokrasi ya mereka bilang ya kita loyalitas tanpa batas kepada atasan. Gitu ya. Padahal tuannya birokrasi adalah
masyarakat. Akuntabilitas birokrasi adalah kepada masyarakat. Dan kalaupun mau dijadikan sebagai acuan penilaian, ya penilaian dari user gitu ya. Di banyak tempat, terutama swasta-swasta ya, mereka atau BUMN, mereka bahkan ketika selesai melayani kasih kartu scorecard kayak gitu kan, kasih kartu penilaian. Apakah mereka puas dengan layanan yang diberikan oleh pemerintah atau tidak gitu ya. Sekarang bisa online kan kayak Gojek atau kayak Grab gitu ya, dikasih bintang 5, bintang 4 kah. Itu kan bisa jadi salah satu atau rujukan indikator untuk melihat apakah pelayanan-pelayanan yang diberikan oleh birokrasi, khususnya yang mereka ada di garda terdepan yang melayani masyarakat bisa dilihat gitu ya. Lalu untuk layanan-layanan termasuk ini kan layanan di birokrasi ada jasa, administrasi, ada barang gitu ya. Untuk melihat indikator ini kan nggak sulit. Jasa ya tadi dari persepsi penerima layanan gitu ya. Administrasi bisa dilihat dari kecepatan pemberian layanan, apakah ada pungli atau tidak. Barang juga dilihat dari kualitas barang atau pekerjaan yang dihasilkan. Jadi sebenarnya nggak ada masalah dengan cara untuk menilai output yang diberikan oleh birokrasi. Cuma ya kalau kemudian problemnya adalah problem politis, ya sekali lagi itu yang menjadi hal yang sulit. Nah, di luar konteks ini juga saya kira terlepas dari keribetan pembuatan laporan, masalah yang banyak ditemukan adalah juga tadi fraud gitu ya. Bagaimana kalau yang kita sebut sebagai petty corruption, korupsi kecil-kecilan. Korupsi kecil-kecilan kan menyiasati yang kayak gini gitu ya. Dulu di ICW pernah ada temuan, ada satu orang bisa ke 5 daerah dalam 1 hari. Sakti itu berarti. Iya, Superman atau Batman itu bisa berguru kepada mereka gitu ya. Pertanggungjawabannya real ada. Kalau di BPK ngecek gitu ya, atau BPKP ngecek, mereka bisa lihat boarding pass-nya ada, tiketnya ada, hotelnya ada, transportnya ada gitu ya. Jadi ya gampang aja untuk disiasati sebenarnya kan itu ya. Itu artinya keribetan atas laporan justru menciptakan adanya praktek manipulasi gitu ya. Ya bisa juga sebaliknya, memang dia manipulasi kemudian ya dibuat seolah-olah ribet gitu ya. Tapi juga ini juga kelihatan ada masalah dalam kontrol tadi gitu ya, kontrol output maupun kontrol pelaporan gitu ya. Karena kalau di BPK misalnya pemeriksaan kan ya random, lalu kemudian yang diperiksa kan tata cara penyajian laporan, kecuali memang ada permintaan untuk melakukan audit dengan tujuan tertentu gitu ya. Makanya ini banyak disiasati, dan ini juga kalau tadi Pak Jokowi ngeluhnya di sekolah juga paling banyak kita temukan kan pembuatan SPJ yang pura-pura jujur. Ya pura-pura jujur tadi. Tapi dicek deh kalau ke sekolah gitu ya, di laci-laci misalnya kepala sekolah gitu ya. Apakah atau di bendahara gitu ya. Ini cerita kepala sekolah, mereka tuh punya banyak stempel gitu ya. Gitu ya. Berarti kepala sekolah itu kasih meja yang nggak ada lacinya. Ditaruh di tas bisa. Nah, ya ini juga di sisi lain ini bukan soal keribetan, tapi juga potensi fraud akibat ya tadi kontrolnya, monefnya atau pemeriksaannya yang masih lemah, termasuk kontrol dari publik gitu ya. Kita nggak akan ada temuan kalau dengan cara kayak gini. Sekarang kan zaman sekarang gampang dibuat gitu ya. Ya boarding pass saja bisa dibuat. Kalau mau punya kwitansi toko tinggal dibuat stempel sama kertasnya gitu ya. Bahkan banyak juga toko yang kalau belanja kan ditanya, Pak mau diisi berapa? Itu pasti banyak yang seperti itu dan itu banyak dimanfaatkan. Jadi memang jangan juga alasan misalnya keribetan ini dijadikan sebagai dasar untuk dibuat loss sama sekali itu, sehingga tidak ada kontrol. Nah, ini menjadi catatan juga bagaimana memastikan agar tidak terjadi juga ya petty corruption tadi, korupsi kecil-kecilan tapi dengan jumlah ASN yang begitu banyak gitu ya. Ya ini jadi korupsi gede-gedean gitu ya. Dan ini ya pada akhirnya yang akan dirugikan adalah masyarakat yang punya anggaran tadi, masyarakat yang harus dilayani oleh ASN. Oke, Dek, Mas Adi ini terakhir ini ya. Supaya Presiden nggak ngeluh ya, kira-kira apa saran dan rekomendasinya sebagai game changer gitu ya? Karena
ini kan juga sudah berlangsung lama masalahnya. Katanya ada reformasi birokrasi, ada program-program yang mengarahkan ke perbaikan-perbaikan itu. Tapi kok di ujung masa jabatannya yang kedua masih tuh ada kendala seperti itu gitu. Apa yang kira-kira bisa dilakukan oleh Presiden ya, Mas Adi ya? Ya, terkait misalnya tadi ya soal apa LPJ tadi serapan anggaran, kinerja, capaian dan sebagainya itu, saya pikir juga kalau secara regulasi itu sebenarnya sudah banyak ya aturan terkait itu ya. Bahkan di Undang-Undang ASN sendiri 2014 itu juga cukup jelas gitu ya, tentang fungsinya itu sudah dijelaskan gitu. Juga ada banyak lembaga-lembaga pemerintah juga yang melakukan peran-peran ya dari mulai pelatihan, pembinaan dan sebagainya. Nampaknya yang perlu dilakukan Presiden menurut saya adalah tadi bagaimana bisa memberikan satu penegakan hukum ya. Misalnya ketika memang ada problem yang memang keliru, itu harus ditindak tegas gitu. Jangan sampai tadi terkesan kayak tebang pilih gitu atau terkesan hanya sekedar main-main gitu ya, gertak sambal gitu. Nah, itu yang membuat tadi ya akhirnya merasa tidak ada daya dorong gitu ya untuk kemudian melakukan perubahan gitu. Karena tadi kalau saya rasa ya secara regulasi itu sudah cukup gitu ya. Secara instrumen-instrumen, dokumen-dokumen, aplikasi juga sudah cukup. Tinggal bagaimana tadi bisa diintegrasikan menjadi lebih mudah, lebih simpel, tetapi tidak mengurangi tadi kewajaran dan juga akuntabilitas ya dari belanja yang dilakukan pemerintah, sehingga tadi tidak hanya sekedar main tebal-tebalan LPJ gitu, tapi bagaimana memastikan meskipun dia itu simpel tapi bisa dilakukan secara bisa di cross check gitu ya. Misalnya bisa juga mungkin dibuka secara online misalnya dalam proses misalnya pengadaan barang jasa yang bisa dilihat gitu ya soal kan ICW juga punya aplikasi juga tuh soal open tender ya. Menurut saya juga itu salah satu bagian dari pengawasan masyarakat yang juga bisa dilibatkan gitu ya, sehingga tadi membuat pemangku kepentingan dalam hal ini pemerintah gitu, baik itu di pusat atau daerah juga punya ini ya rasa bahwasannya dia juga diperhatikan gitu, sehingga tadi adanya rasa punya integritas gitu ya. Jadi memang saya pikir dua langkah itu yang bisa dilakukan, langkah hukum dan juga penerapan teknologi yang tadi bisa mendukung kinerja birokrasi kita sekaligus mengefektifkan pembuatan laporan atau kinerjanya gitu ya. Oke, ada tambahan? Ya, dua betul tadi koordinasi antar institusi lalu penggunaan teknologi gitu ya untuk memudahkan pertanggungjawaban, dan pertanggungjawaban dari pemerintah bukan cuma kepada para pengawas tapi juga kepada masyarakat gitu ya, karena yang akan menerima yang harus dilayani adalah masyarakat. Kalau bicara regulasi udah banyak gitu ya, kita punya aturan terkait dengan sistem akuntansi di pemerintahan, mekanisme akuntabilitas dan pelaporan gitu ya, dan saya kira cukup memadai gitu ya. Tinggal bagaimana kemudian koordinasinya diperbaiki, penggunaan teknologi supaya akuntabilitasnya makin baik gitu ya. Karena kalau sekedar LPJ saja ya nggak ada sulit gitu ya, nggak ada sulit, dan mestinya akuntabilitas ini bukan jadi hambatan tapi bagian dari kinerja dari ASN ini gitu ya, karena ya semuanya memang harus dipertanggungjawabkan gitu ya, apalagi uang rakyat, satu peser pun harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat gitu ya. Jadi itu yang penting, dan Presiden ya ini sekali lagi mesti jadi ya komando untuk itu, karena yang bisa mengkoordinir kan, memastikan ini jalan bareng kan Presiden. Dan sekali lagi jangan sampai cuma gimmick, retorik, setelah itu masalah ini berulang. Ini sebenarnya sekali lagi masalah birokrasi itu sejak zamannya Bu Megawati juga sudah disebut. Bahkan Bu Mega sempat bilang bahwa birokrasi tong sampah atau apa gitu, saking keselnya. Masa sekarang juga masih diulangi oleh Pak Jokowi. Seakan-akan nggak berdaya gitu ya. Betul. Padahal ya mestinya mereka bisa dengan kewenangan yang mereka miliki bisa lakukan itu gitu ya, dan mereka juga sudah punya grand design reformasi birokrasi. Kalau tidak jalan ya dievaluasi lagi, diperbaiki sisi lemahnya di mana gitu ya. Jadi langkah-langkah politik penting untuk membenahi aspek-aspek administrasi yang terkait dengan birokrasi ini. Oke, Mas Ade, Mas Adi, terima kasih untuk insight-nya. Sebenarnya dari dua narasumber ini simple kok
Daripada mengeluh, presiden itu panggil saja para menterinya, dibuat standar pelaporan yang jelas, yang sederhana, gunakan teknologi, dibuat deadline gitu ya, kapan harus selesai, kapan harus diimplementasikan dan digunakan sebagai panduan bagi para ASN kita dimanapun, sehingga kemudian mereka juga lebih happy dalam menjalankan tugas-tugasnya, jangan hanya kemudian fokus dan waktunya habis ya, tenaganya habis memikirkan kertas-kertas ya yang itu tebal-tebal gitu ya. Meskipun kita juga harus memastikan dengan kesederhanaan, dengan penyederhanaan itu juga tidak membuka peluang fraud yang lebih jauh gitu ya. Demikian sahabat integritas, kita jumpa lagi di program Buka Kartu selanjutnya. Sampai jumpa.